Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di YouTube Bustami Narda. Sahabat yang mulia, kita baru saja dihebohkan oleh sebuah peristiwa yang sangat-sangat memprihatinkan kita bersama. Seorang publik figur yang sangat terkenal di Republik ini, Raffi Ahmad, ketika baru saja selesai melakukan vaksinasi COVID-19 di istana bersama-sama dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, diketahui dia melakukan acara kumpul-kumpul atau berkerumun dalam sebuah pesta bersama sejumlah artis lainnya tanpa pakai masker. Dan juga ada tokoh nasional dalam acara tersebut. Bapak Ahok. Beliau sekarang seorang komisaris utama sebuah BUMN. Peristiwa ini sungguh sangat melukai hati rakyat. Sebab di saat sekarang ini rakyat benar-benar merasa terpuruk secara ekonomi akibat wabah virus COVID-19. Di saat sekarang rakyat benar-benar susah untuk mencari penyambung hidup akibat ambruknya ekonomi semenjak datangnya COVID-19 di tanah air kita ini. Tiba-tiba rakyat melihat seorang publik figur yang sengaja didatangkan ke istana melakukan vaksinasi, tentu dengan maksud agar publik atau rakyat tidak ragu lagi melakukannya. Di saat sekarang ini beredar ucapan dari berbagai pihak tentang pro kontranya vaksin Sinovac ini. Bahkan seorang anggota DPR RI dari Komisi 9 dari partai penguasa PDIP, Ibu Rifka Ciptaning, dengan terus terang di hadapan Menteri Kesehatan mengatakan tidak mau divaksin. Jadi tentu kita berharap semula dengan hadirnya publik figur bersama-sama dengan orang nomor 1 di Indonesia melakukan vaksinasi terdahulu, mendahului vaksinasi yang akan dilakukan kepada rakyat. Tentu kita berharap rakyat tidak ragu untuk melakukan vaksinasi. Tetapi ketika terjadi problema seperti ini, rakyat tentu membaca, dan tidak bisa kita paksa rakyat untuk tidak membaca, untuk tidak mentahuikan, untuk tidak menafsirkan bahwa kehadiran publik figur di istana itu tidak lebih dari sebuah kamuflase, dari sebuah pencitraan yang tidak bisa dikatakan faktual. Sebab
inti dari penanganan COVID-19 ini adalah bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan yang dikenal juga dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalaulah Saudara Raffi Ahmad hadir di beberapa tempat, terutama yang saya lihat di kawasan Bundaran HI beberapa kali, ketika Satpol PP datang razia di sana, tidak sedikit warga masyarakat yang hanya karena salah memakai masker saja, bukan tidak pakai masker, tetapi hanya salah memakai masker, tidak menutup sepenuhnya mulut, tidak menutup hidung saja, itu menyapu jalan, bahkan sampai kena denda. Saya melihat itu ada salah seorang anak muda katanya datang dari Sumatera Utara. Dia mengaku belum tahu bahwa harus memakai masker dengan cara demikian, tetapi petugas Satpol PP waktu itu tidak mau tahu, sehingga dia juga harus kena sanksi. Ini kok sudah ke istana bersama-sama dengan Bapak Presiden memberikan contoh melakukan vaksinasi, tapi selesai dari sana langsung ke tempat kerumunan, tidak pakai masker. Waduh, luka hati rakyat melihat ini sungguh berdarah-darah. Kemana lagi sekarang rakyat mencontoh kalau sudah begini? Siapa lagi yang harus dicontoh rakyat kalau sudah begini? Jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat tidak mau mencontoh, jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat memang tidak bisa mempercayai apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi karena itu saya melihat pencitraan yang bertujuan untuk mengendalikan opini, yang bertujuan untuk mengubah image, yang tidak didasari oleh keikhlasan yang melakukan pencitraan, yang tidak dilakukan yang tidak dilakukan melalui fakta bahwa itu benar-benar terjadi, tidak akan bisa menimbulkan kepercayaan kepada rakyat, kepada publik. Dari pengalaman saya selaku seorang wartawan dan juga menggeluti bidang PR sebagai humas di pemerintah, jadi kurang jumlahnya selama 30 tahun, saya telah banyak sedikit ada pengalaman. Kalau kita menjadi seorang humas, kalau kita melakukan pencitraan dilakukan itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipoles-poles, tapi bagaimana mempublikasikan fakta yang ada. Karena itu seorang humas, seorang PR harus mampu berdebat dengan pimpinan, sehingga pimpinan bisa memahami apa yang akan dipublikasikan kepada masyarakat untuk mengendalikan opini, untuk mengubah image. Harus yang faktual, harus yang sesungguhnya, tidak bisa dibuat-buat. Makanya saya mengatakan di dalam kesempatan seminar-seminar, di dalam kesempatan ceramah-ceramah, bahwa seorang PR itu, seorang humas, tenaga humas itu, seorang pejabat humas itu harus mampu berdebat dengan pimpinan, dan jangan sekali-kali punya kemampuan menjilat kepada pimpinan. Seorang PR penjilat,
seorang humas penjilat akan menghancurkan pimpinannya. Makanya seorang pimpinan adalah seorang humas atau PR adalah orang yang terdekat dengan pimpinan. Seorang humas atau PR orang yang bisa berhubungan langsung dengan pimpinan tertinggi di suatu lembaga. Kalau humas kantor gubernur, dia harus langsung berhubungan dengan gubernur secara hierarkis. Demikian juga seorang humas kantor bupati, humas kantor wali kota, humas sebuah perusahaan, humas di suatu pemerintah pusat. Begitu. Sebab dia nanti akan menyampaikan, Pak, langkah Bapak begini kurang tepat, Pak. Nanti akan menjadi image yang tidak baik di tengah masyarakat, Pak. Pak, langkah begini kurang tepat, Pak. Ini akan membuat image tidak baik. Saya pernah suatu kali berpengalaman ketika saya bekerja sebagai ASN di humas di sebuah kantor gubernur di suatu provinsi. Ketika itu semua pejabat lain sudah sepakat dengan langkah yang akan dilakukan oleh gubernur. Tetapi ketika dalam suatu rapat saya katakan bahwa itu kurang menguntungkan secara kehumasan, kurang menguntungkan, akan merugikan nanti kepada Pemda dan kepada pimpinan sendiri selaku gubernur. Tetapi teman-teman lain menyampaikan kepada gubernur bahwa ada seorang yang itu tidak sepakat. Lantas saya dipanggil gubernur. Ketika saya sampaikan kepada gubernur, gubernur bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak setuju dengan itu? Bukan saya tidak setuju, Pak, tapi kalau Bapak belum menjadikan ini sebuah keputusan, jika itu kita lakukan, menurut saya, di bidang tugas saya, itu akan merugikan kita di tengah-tengah masyarakat secara image dan akan merugikan Bapak selaku kepala daerah. Nanti image akan berubah jelek. Nanti opini akan negatif terhadap Pemda, terhadap Bapak. Karena debat, dia katakan, gubernur kan kamu, gubernur saya. Kalau begitu, tolong copot saya, Pak. Akhirnya singkat cerita, setelah itu dilaksanakan, gubernur tersebut menangis kepada saya, Pak. Saya adalah satu-satunya di antara pejabat yang berdiri di depan ketika seluruh wartawan, seluruh pers menghantam Pemda akibat kebijakan itu. Benar kata kamu, mulai saat ini, dulu anak saya 7, yang sudah ada anak saya 7, yang paling tua namanya si A. Mulai hari ini saksinya salah seorang pejabat, saya sebutkan, anak saya 8, kamu yang paling tua, kamu yang siap saya berhentikan karena kamu komit dengan apa yang kamu katakan bahwa kamu tidak mau menjilat pada saya. Itu yang terjadi. Jadi kalau humas penjilat, apa yang kata pimpinan itu yang bagus. Nanti kalau pimpinan kena, dia lari, dia diam. Tidak benar itu. Jadi pencitraan yang dibuat harus yang benar-benar bisa secara faktual bisa merubah opini dari jelek kepada baik. Kalau kita melakukan pencitraan bagaimana agar rakyat mau divaksin, harus pencitraan yang dilakukan sesuai fakta bahwa vaksin itu memang baik, bahwa orang yang dicontoh untuk divaksinasi itu memang orangnya baik, orang yang bisa jadi contoh. Sekarang tidak, dengan kejadian ini saya kira tidak saja hanya sekedar pada image vaksin saja, tetapi melebar kepada yang lain. Itu contohnya. Kalau yang si A begitu melakukan melanggar protokol kesehatan, langsung ditangkap. Tapi itu kemana? Tidak. Sudah didesak-desak, tidak juga. Image jelek lagi. Padahal petugas tentu punya pertimbangan lain.
sudah banyak pertimbang untuk melakukan sesuatu. Tetapi di masyarakat tidak bisa kita mengendalikan image lagi. Tidak bisa kita mengendalikan opini lagi. Bahwa banyak sekali rentetannya, banyak sekali dampak dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang telah ditetapkan sebagai contoh, sebagai pengubah image, sebagai logo dari pencitraan. Jadi ini saya kira betul-betul melukai hati rakyat. Jadi saya kira pencitraan yang dilakukan dimanapun harus sesuai fakta. Jangan dibuat-buat. Pencitraan yang dilakukan harus benar-benar dari hati kecil, harus benar-benar dilakukan secara ikhlas, harus dilakukan secara jujur. Secara jujur. Tidak ada di dalam sebuah pencitraan dusta sedikit. Jangan ada dalam sebuah pengendalian opini ketidakjujuran, sesuatu yang disembunyikan. Jangan. Ini saja. Semoga ke depan kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin bertambah, sehingga apapun yang dilaksanakan dan digerakkan oleh pemerintah langsung diterima oleh rakyat. Ini seandainya pemerintah dipercaya oleh rakyat penuh, tidak perlu public figure, tidak perlu contoh-contoh. Rakyat pun butuh sehat. Malah mungkin rakyat kalau tidak divaksin dia akan marah karena dia mau sehat. Tetapi kenapa kok harus dicontoh-contohkan? Kenapa kok harus ada public figure untuk menarik orang, untuk menarik orang menjadi mau disuntik vaksin? Kenapa? Mungkin karena ada kekhawatiran rakyat tidak percaya dengan vaksin ini. Itu saja. Jadi yang perlu dibuat adalah kepercayaan. Harusnya rakyat marah kalau terlambat divaksin. Harusnya rakyat kecewa kalau tidak divaksin. Harusnya rakyat berebut untuk divaksin. Kalau rakyat berebut untuk divaksin, kalau rakyat marah kalau tidak divaksin, tentu tidak perlu ada pula Raffi Ahmad untuk jadi jurkamnya. Tidak perlu pula. Kapan perlu? Tidak perlu pula Bapak Presidennya duluan. Karena kita mau sehat semua. Tapi mengapa begini? Mengapa ini yang terjadi? Nah, ini berhubungan erat dengan kepercayaan. Berhubung erat dengan kepercayaan. Nah, sekarang yang perlu dibangun oleh pemerintah adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Itu yang perlu dibangun. Itu perlu kerja humas. Perlu kerja humas. Perlu kerja publik, PR. Public relation ini perlu kerja ini keras. Kerja yang tanpa menjilat, tetapi harus mampu berdebat dengan pimpinan, sehingga rakyat mendapat inti yang sebenarnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.